Sejak wafatnya istri tercinta dari Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan juga pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy, beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam semakin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah yang saat itu bernama Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Adapun beberapa faktor yang mendorong Rasulullah untuk hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 12 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqobah, yang saat itu dinamakan dengan Baiat Aqobah I. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun berikutnya, yaitu 622 Masehi, datang lagi sebanyak 75 orang dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian menjumpai Rasulullah untuk berbaiat, yang saat itu dinamakan dengan Baiat Aqobah II. Pada saat itu, ke-75 orang tersebut mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya, seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Adapun pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Namun, semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah SAW. Setelah melalui pemikiran yang mendalam, disertai perintah langsung dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah dan beberapa sahabat merupakan orang yang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pemantauan kaum kafir Quraisy. Sahabat yang menemani Rasulullah SAW pada saat hijrah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat sampai di Madinah yang saat itu bernama Yasrib, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Litbah bin Malik, dan Ali bin Abu Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan intimidasi. Pertalian hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah dan Muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum Muslim dan non-Muslim. Nabi Muhammad SAW juga mulai menyusun strategi ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi hidup damai bersama dengan kaum Muslimin. Yang kedua, kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka.
Yang keempat, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya, kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Yang keenam, kota Madinah adalah kota yang suci, yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang ketujuh, jika terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedelapan, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang zalim dan bersalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Sejak diterimanya Rasulullah SAW di kota Madinah, dakwah pun mulai dilaksanakan dengan membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, seperti adanya kebebasan beragama, yaitu tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, pelaksanaan azan, sholat, zakat, dan puasa, penyampaian terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya. Juga mendakwahkan terkait dengan pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah yang pertama kali dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, seperti pembangunan masjid tempat untuk ibadah dan bermusyawarah, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim, yang menjadikan saat itu terbentuk negara Madinah sebagai negara Islam yang kuat. Pada sisi lain, timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat sangat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya. Kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Di antaranya Perang Badar. Perang ini merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy yang terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, Perang Uhud. Perang ini terjadi di Bukit Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini dimenangkan oleh kafir Quraisy karena kelalaian pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud yang tergoda oleh harta peninggalan musuh. Yang ketiga, Perang Ahzab atau Khandak. Perang ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Dinamakan Perang Khandak karena umat Islam menggali parit untuk pertahanan, dan dinamakan Perang Ahzab karena beberapa suku yang ada di Madinah yang terusir bersekutu dengan musuh-musuh Islam. Perang Ahzab atau Khandak ini dimenangkan oleh umat muslim. Keempat, Perang Hunain. Tidak semua suku-suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang dihancurkan di Ka'bah. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Kelima, Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan dari Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di antara jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghassam dan Bani Lakhmides. Menghadapi peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk turut berperang. Oleh karena itu, terhimpun pasukan yang sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi ciut nyalinya
dan kemudian menarik diri. Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini, Nabi membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk ke dalam barisan Islam. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah diisyaratkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi SAW dan kaum muslimin tidak mendapatkan izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat perintangan. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapatkan tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW.